Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Kisah LA Official. Jangan lupa sebelum lanjut like dulu, komen pendapat kalian dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita viral yang bikin emosi, gregetan, sekaligus penuh pelajaran hidup seperti ini. Kali ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang benar-benar bikin dada sesak. Setelah aku menikah, aku tinggal di rumah mertua. Awalnya, kupikir hidupku akan baik-baik saja. Ternyata semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Di balik dinding rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru terjadi hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat suamiku pergi bekerja, aku justru harus menghadapi perlakuan yang tidak pantas dari orang yang seharusnya kuhormati sebagai keluargaku sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keberaniannya semakin tinggi, semakin hari semakin melampaui batas, sampai akhirnya aku tidak lagi diam. Aku memilih untuk melawan. Aku memilih untuk membuka semuanya di depan keluarga besar dan masyarakat. Meskipun resikonya sangat besar, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, dan bagaimana akhir dari keberanianku membongkar semua kebenaran ini, tonton sampai selesai karena setiap detiknya akan membuat kalian tidak berhenti berpikir. Ayo, kita mulai ceritanya. Awal kehidupan baru. Nabila menikah dengan Raka setelah hubungan mereka berjalan cukup lama. Hari itu terasa sederhana, tanpa pesta berlebihan, hanya doa dan harapan agar rumah tangga mereka bisa berjalan baik. Setelah pernikahan, Nabila mengikuti Raka tinggal di rumah keluarga suaminya. Rumah itu besar dan terlihat rapi dari luar. Sinta, ibu Raka, menyambut Nabila dengan senyum yang sopan. Arman, ayah Raka, juga terlihat sangat pertama kali bertemu. Tidak ada hal yang mencurigakan di awal. Semua tampak seperti keluarga pada umumnya yang menerima anggota baru. Hari-hari pertama berjalan tenang. Nabila mulai beradaptasi dengan rutinitas rumah itu. Ia membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan Sinta, dan mencoba memahami kebiasaan keluarga Raka. Raka sendiri sering sibuk bekerja, pulang dalam keadaan lelah, lalu lebih banyak beristirahat. Namun, di balik ketenangan itu, Nabila mulai merasakan ada hal kecil yang berbeda. Cara Arman berbicara kadang terasa terlalu lama menatapnya, atau nada bicaranya yang berubah saat Raka tidak ada di rumah. Tapi Nabila memilih mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya perasaan canggung karena masih baru tinggal di sana. Sinta terlihat sibuk dengan urusannya sendiri di rumah, sehingga Nabila lebih sering berada di ruang yang sama dengan Arman saat siang hari. Suasana tetap terlihat normal, tetapi bagi Nabila ada rasa asing yang belum bisa ia jelaskan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ini hanya awal kehidupan baru, dan setiap keluarga pasti butuh waktu untuk saling memahami. Nabila belum tahu bahwa di balik rumah yang terlihat tenang itu ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Rumah yang terlihat hangat. Keluarga Raka menyambut Nabila dengan sikap yang hangat. Sinta selalu tersenyum saat Nabila membantu di dapur, berbicara ringan tentang kebiasaan rumah, seolah Nabila sudah lama menjadi bagian dari keluarga itu. Raka juga tampak senang melihat istrinya cepat beradaptasi. Arman, ayah Raka, di depan Raka terlihat seperti sosok yang ramah dan penuh wibawa. Ia sering bertanya tentang pekerjaan Raka, bahkan sesekali memuji Nabila sebagai menantu yang sopan.
tidak ada yang aneh jika dilihat dari luar. Namun, suasana berubah ketika Raka tidak berada di rumah saat hanya Nabila dan Arman yang ada di ruang yang sama. Sikap Arman sedikit berbeda. Ia menjadi lebih sering memperhatikan Nabila, lebih banyak berbicara, dan terkadang membuat Nabila merasa tidak terlalu bebas bergerak seperti biasanya. Nabila berusaha tetap bersikap biasa. Ia tetap menyapa sopan, tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, dan tidak menunjukkan kegelisahan yang ia rasakan. Di hadapan Sinta, Arman kembali terlihat normal, seolah tidak ada perubahan apapun. Hari-hari di rumah itu berjalan dengan dua wajah, satu wajah yang hangat dan penuh kebersamaan saat Raka ada, dan satu suasana yang terasa lebih kaku ketika Nabila hanya berdua dengan Arman. Nabila mulai belajar diam dalam kebingungannya sendiri, mencoba memahami pola yang belum jelas, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang ia hadapi di rumah barunya itu. Suami mulai sibuk. Raka mulai semakin sibuk dengan pekerjaannya. Hampir setiap hari ia berangkat pagi dan pulang larut malam. Kadang Nabila masih terjaga saat Raka pulang. Tetapi suaminya sudah terlalu lelah untuk banyak berbicara. Percakapan mereka jadi singkat, hanya sekadar menanyakan makan dan kabar sebelum akhirnya Raka tertidur. Nabila tidak mengeluh. Ia mencoba memahami keadaan Raka yang sedang membangun karirnya. Namun perlahan, ia mulai terbiasa menjalani hari tanpa banyak interaksi dengan suaminya. Di rumah, Nabila lebih sering menghabiskan waktu bersama Sinta dan Arman. Sinta biasanya sibuk dengan pekerjaan rumah, sementara Arman lebih sering berada di ruang tamu atau halaman rumah. Karena itu, Nabila sering berpapasan dengan Arman dalam aktivitas sehari-hari. Awalnya, semuanya masih terasa biasa. Nabila tetap menjaga sikap sopan seperti menantu pada umumnya. Ia berbicara seperlunya, membantu jika dibutuhkan, dan berusaha tidak menciptakan suasana canggung. Namun, semakin sering Raka tidak ada di rumah, semakin banyak waktu yang harus dihabiskan Nabila di lingkungan itu. Ia mulai menyadari bahwa suasana rumah terasa berbeda ketika hanya ada dirinya dan Arman dalam waktu yang lama. Sinta tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil itu karena menganggap semuanya berjalan normal seperti biasanya. Sementara Nabila hanya memilih diam, tetap menjalani hari-harinya tanpa banyak perubahan di luar. Meskipun di dalam dirinya mulai muncul rasa yang sulit dijelaskan. Perubahan sikap Arman. Awalnya, Arman masih terlihat seperti biasanya. Ia tetap berbicara sopan di depan Sinta dan tetap menjaga sikap saat Raka ada di rumah. Namun, ketika suasana hanya berdua dengan Nabila, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Komentar-komentar ringan mulai muncul tentang cara Nabila berpakaian di rumah, tentang kebiasaannya saat bekerja di dapur, atau hal-hal sederhana yang sebenarnya tidak perlu diperhatikan sedetail itu. Nabila hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan jawaban singkat, berusaha tidak memikirkan terlalu jauh. Lama-kelamaan, komentar itu menjadi lebih sering. Arman mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia soroti. Nada bicaranya kadang terdengar seperti bercanda, tetapi ada kesan yang membuat Nabila merasa tidak nyaman. Nabila mulai menjaga jarak lebih hati-hati. Ia mempercepat pekerjaannya di rumah agar tidak terlalu lama berada di satu ruangan yang sama.
Namun, rumah itu tetap membuat mereka sering bertemu di waktu tertentu yang tidak bisa dihindari. Di depan Sinta, Arman tetap terlihat normal. Ia bahkan kadang ikut berbicara santai, seolah tidak ada yang berubah. Perbedaan sikap itu membuat Nabila semakin bingung, karena tidak ada orang lain yang melihat apa yang dia rasakan. Nabila mulai menyimpan perasaan itu sendiri. Ia tidak langsung menceritakan pada Raka, karena tidak ingin melihat berlebihan atau salah paham. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya cara Arman berbicara yang memang seperti itu. Namun, jauh di dalam dirinya, Nabila mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya wajar, dan rasa tidak nyaman itu mulai menetap. Tidak lagi hanya sekedar perasaan sesaat. Nabila merasa aneh. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti biasa, tetapi Nabila mulai menangkap hal-hal kecil yang membuatnya tidak tenang. Bahkan bukan kejadian besar, melainkan pola yang berulang dan terasa semakin mengganggu. Arman semakin sering berbicara kepadanya dengan cara yang membuat Nabila merasa ada batas yang mulai kabur. Kadang terlalu lama menatap saat berbicara, kadang mendekat tanpa alasan yang jelas. Setiap kali itu terjadi, Nabila langsung mengalihkan perhatian atau mencari alasan untuk pergi ke ruangan lain. Sinta tetap sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda curiga di mata keluarga. Semuanya terlihat normal. Hanya Nabila yang mulai menyimpan kegelisahan itu sendirian. Saat Raka pulang, suasana kembali seperti biasa. Arman berubah menjadi sosok ayah yang hangat dan santai, seolah tidak pernah ada sikap yang berbeda sebelumnya. Perubahan itu membuat Nabila semakin ragu dengan apa yang ia rasakan sendiri. Di dalam pikirannya, Nabila terus bertanya-tanya, apakah dirinya hanya terlalu sensitif atau memang ada sesuatu yang tidak pantas. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, namun semakin hari justru semakin sulit. Nabila belum berani bercerita kepada Raka. Ia takut dianggap salah paham atau berlebihan, apalagi itu menyangkut ayah suaminya sendiri. Rasa ragu itu membuatnya memilih diam, meski ketidaknyamanan di dalam dirinya semakin jelas. Ia mulai lebih waspada dalam bersikap, tanpa benar-benar tahu sampai kapan ia bisa terus menahan semuanya sendiri. Kesempatan saat rumah sepi. Pagi itu, Raka berangkat kerja seperti biasa. Tidak lama setelahnya, Sinta juga keluar rumah untuk urusan yang sudah menjadi rutinitasnya. Rumah itu pun menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hanya tersisa Nabila dan Arman. Awalnya, Nabila tidak terlalu memperhatikan keadaan itu. Ia sibuk membersihkan rumah dan menata beberapa hal yang tertunda. Namun, perlahan, ia menyadari Arman tidak seperti biasanya yang hanya berdiam diri atau keluar rumah sebentar. Arman lebih sering berada di sekitar Nabila, kadang masuk ke dapur tanpa alasan jelas, kadang duduk lebih lama di ruang yang sama. Percakapan yang ia mulai juga mulai terasa berbeda, tidak lagi sekadar basa-basi ringan seperti sebelumnya. Nabila berusaha tetap tenang. Ia menjawab seperlunya, menjaga sikap, dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, suasana rumah yang sepi membuat setiap gerak terasa lebih jelas dan lebih sulit diabaikan. Arman mulai menunjukkan sikap yang membuat Nabila semakin tidak nyaman. Jarak yang terlalu dekat saat berbicara atau cara ia menahan Nabila agar tetap mendengarkan membuat Nabila mulai merasa batas sopan santun dalam rumah itu perlahan dilanggar.
Nabila mulai mempercepat langkahnya setiap kali merasa percakapan sudah terlalu lama. Ia mencari alasan untuk berpindah ruangan atau pura-pura sibuk dengan pekerjaan lain agar bisa menjauh. Namun Arman tetap berada di ruangan yang sama lebih lama dari biasanya, seolah memanfaatkan keadaan rumah yang sedang sepi. Nabila mulai sadar bahwa waktu ketika rumah kosong bukan lagi waktu yang biasa. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam cara Arman bersikap, dan itu membuat Nabila semakin sulit merasa tenang di rumah yang sama. Ketegangan meningkat. Sejak kejadian-kejadian sebelumnya, Nabila mulai mengubah sikapnya. Ia lebih banyak mengunci diri di kamar saat Raka tidak ada, mempercepat pekerjaan rumah, dan sebisa mungkin menghindari berada di ruang yang sama dengan Arman terlalu lama. Namun, keadaan di rumah itu tidak selalu bisa dikendalikan. Ada momen-momen kecil ketika Nabila tetap harus keluar kamar, ke dapur, atau ke ruang tamu untuk melakukan aktivitas harian. Di saat seperti itu, Arman sering muncul tanpa alasan yang jelas, seolah sudah memperkirakan pergerakan Nabila. Ia akan berada di tempat yang sama atau menyusul dengan cepat. Nabila merasakan hal itu sebagai sesuatu yang tidak lagi kebetulan. Setiap interaksi terasa semakin berat. Arman berbicara lebih lama dari sebelumnya, dan Nabila harus berulang kali mencari alasan untuk mengakhiri percakapan. Bahkan saat Nabila berusaha bersikap dingin dan menjaga jarak, Arman tetap tidak benar-benar menjauh. Sinta tidak pernah melihat perubahan itu di luar rumah, tetap terlihat normal. Tidak ada suara keras, tidak ada pertengkaran, hanya rutinitas biasa yang berjalan seperti keluarga pada umumnya. Namun, bagi Nabila, suasana rumah mulai berubah menjadi sesuatu yang membuatnya waspada setiap saat. Ia mulai memperhatikan langkah, waktu, dan situasi sebelum keluar dari kamar. Raka tetap bekerja dan tidak menyadari apa yang terjadi di rumah. Nabila masih belum berani mengatakan apapun, tetapi dalam dirinya, ketegangan itu semakin jelas dan semakin sulit diabaikan. Rasa tidak aman. Nabila mulai menjalani hari-harinya dengan rasa waspada yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi tempat yang membuatnya tidak tenang. Setiap kali Raka berangkat kerja, Nabila langsung merasa ada beban di pikirannya. Ia mulai mengatur langkahnya sendiri, memastikan pintu kamar terkunci, dan sebisa mungkin tidak berada di ruang terbuka terlalu lama. Arman masih seperti sebelumnya, kadang terlihat normal di depan Sinta, bahkan bersikap santai seperti tidak ada yang terjadi. Tapi di saat tertentu, terutama ketika Nabila sendirian, ketegangan itu kembali terasa. Nabila sering memilih diam di kamar lebih lama dari biasanya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk keluar, memastikan situasi aman sebelum melangkah. Bahkan, hal-hal sederhana seperti mengambil minum atau ke dapur kini terasa seperti sesuatu yang harus dipikirkan dengan hati-hati. Di dalam pikirannya, Nabila ingin bercerita kepada Raka, namun setiap kali ia mencoba menyusun kata-kata, ia selalu berhenti di tengah jalan. Ia merasa belum memiliki bukti yang cukup, hanya perasaan dan kejadian yang sulit dijelaskan secara langsung. Sinta tetap tidak menyadari perubahan apapun. Rumah tetap berjalan seperti biasa dari luar, tetapi di dalamnya Nabila merasa seperti hidup dengan ketegangan yang terus menempel. Rasa takut itu mulai tumbuh pelan-pelan.
bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena banyak hal kecil yang terus berulang tanpa bisa ia hentikan. Nabila mulai menyadari ia tidak lagi merasa aman di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Saksi diam. Hari-hari di rumah itu terus berjalan seperti biasa. Di mata orang lain, Sinta tetap melakukan aktivitasnya tanpa perubahan. Ia berbicara dengan Nabila, seperti tidak ada hal yang berbeda. Tetap menanyakan urusan rumah, tetap bersikap ramah seperti awal Nabila datang. Namun, bagi Nabila, situasinya sudah jauh berbeda. Ia mulai hidup dengan tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain di rumah itu. Setiap langkahnya terasa harus diperhitungkan. Setiap keluar kamar selalu disertai kewaspadaan. Arman tetap bisa bersikap normal di depan Cinta. Ia berbicara santai, bahkan sesekali bercanda ringan yang membuat suasana terlihat biasa saja. Perbedaan sikap itu membuat Nabila semakin bingung karena tidak ada orang lain yang melihat sisi yang ia rasakan. Sinta menjadi seperti saksi diam dalam rumah itu. Ia berada di tempat yang sama, tetapi tidak pernah menyadari perubahan yang dialami Nabila maupun sikap Arman yang ketika situasi terjadi semua terlihat baik-baik saja dari sudut pandangnya. Nabila mulai merasa sendirian. Ia tidak punya tempat untuk memastikan apakah perasaannya benar atau salah. Ketika ia melihat Sinta yang tenang, ia semakin ragu untuk berbicara. Tekanan itu membuat Nabila semakin tertutup. Ia lebih banyak menghindar, lebih sering diam, dan mencoba menjaga dirinya sendiri tanpa menarik perhatian siapapun. Rumah itu tetap sama seperti sebelumnya, tetapi di dalamnya, Nabila mulai merasa seperti hidup dalam keadaan yang ia sendiri yang benar-benar mengerti. Raka tidak tahu. Raka tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, pagi berangkat kerja, malam pulang dalam keadaan lelah. Hidupnya hanya berputar di pekerjaan, tanpa menyadari perubahan apapun yang terjadi di rumah. Saat pulang, Raka masih sempat berbicara singkat dengan Nabila, menanyakan apakah Nabila baik-baik saja, apakah ada yang perlu dibelikan, atau setelah itu kembali beristirahat. Nabila selalu menjawab dengan tenang, menyembunyikan semua yang ia rasakan. Di hadapan Raka, rumah itu terlihat normal, tidak ada tanda-tanda masalah, tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Semua tampak seperti keluarga pada umumnya yang menjalani kehidupan biasa. Raka tidak pernah melihat bagaimana suasana berubah ketika ia tidak ada di rumah. Ia tidak tahu bagaimana Nabila mulai lebih sering mengunci diri di kamar, atau bagaimana Nabila mulai menjaga jarak dalam setiap pergerakan di rumah itu. Nabila memilih diam. Ia tidak ingin membuat Raka khawatir tanpa kepastian yang jelas. Ia juga masih ragu, apakah apa yang ia rasakan benar-benar cukup untuk disampaikan. Sementara itu, Arman tetap bersikap seperti biasa di depan Raka, ramah, santai, dan tidak menunjukkan perubahan apapun. Hal itu membuat semuanya terlihat semakin meyakinkan dari luar. Raka hidup dalam ketidaktahuan yang penuh ketenangan. Sementara di sisi lain, Nabila menjalani hari-harinya dengan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Batas mulai dilanggar. Hari-hari di rumah itu semakin sulit bagi Nabila. Bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman, tetapi sudah berubah menjadi tekanan yang membuatnya selalu waspada. Arman mulai bertingkah lebih berani saat hanya berdua dengan Nabila.
Cara berbicaranya tidak lagi sekadar komentar atau percakapan ringan, tetapi sudah melewati batas yang membuat Nabila merasa terpojok secara emosional. Ia sering memaksa Nabila untuk tetap mendengarkan lebih lama, meskipun Nabila sudah berusaha mengakhiri percakapan. Nabila mulai merasa ruang pribadinya tidak lagi aman. Setiap kali Arman mendekat atau menahan percakapan, tubuhnya langsung tegang. Ia berusaha tetap tenang di luar, tetapi di dalam dirinya, rasa takut itu semakin jelas. Ia mulai menghindari situasi yang memungkinkan mereka berdua berada di tempat yang sama terlalu lama. Namun, ramah itu tidak selalu memberi ruang untuk menghindar. Ada momen-momen yang membuat mereka tetap bertemu tanpa bisa dihindari. Sinta tetap tidak menyadari apapun. Di matanya, semuanya berjalan normal seperti biasanya, sementara Raka masih sibuk dengan pekerjaannya, tanpa tahu perubahan yang terjadi di rumahnya sendiri. Nabila semakin sering merasa tertekan secara emosional. Ia mulai kehilangan rasa nyaman di rumahnya sendiri, tetapi masih belum bisa memiliki keberanian untuk menceritakan semuanya. Ia hanya menyimpan semuanya dalam diam, sambil terus berusaha bertahan di tengah situasi yang semakin berat. Nabila mulai mencatat. Nabila mulai sadar bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan ingatan. Setiap kejadian di rumah itu terasa saling tumpang tindih, membuatnya sulit membedakan mana yang detail penting dan mana yang sekadar lewat begitu saja. Karena itu, ia mulai mencatat diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun di rumah itu. Setiap kali ada kejadian yang membuatnya tidak nyaman, Nabila segera mengingat waktu, situasi, dan apa yang terjadi. Ia menuliskannya di catatan kecil di ponselnya dengan kalimat singkat dan jelas, tanpa tambahan perasaan berlebihan. Ia tidak menulis untuk menceritakan pada orang lain saat itu juga, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, agar jika suatu saat ia perlu menjelaskan, ia tidak kehilangan detail yang penting. Kebiasaan itu membuat Nabila sedikit lebih tenang secara pikiran, meskipun tidak mengubah situasi di rumah. Ia tetap harus berhadapan dengan Arman setiap hari, tetap harus menjaga sikap di depan Sinta, dan tetap menyembunyikannya semuanya dari Raka. Arman sendiri tetap bersikap seperti biasa di depan keluarga, tidak ada yang berubah di mata orang lain. Namun bagi Nabila, setiap interaksi kini terasa berat karena ia semakin sadar dan mencatat setiap pola yang terjadi. Raka masih tidak tahu apapun. Rumah itu tetap terlihat normal dari luar, tetapi di dalamnya, Nabila mulai membangun cara bertahan dengan caranya sendiri, meski dalam keadaan yang semakin menekan. Rencana Nabila mulai berpikir lebih serius tentang keselamatannya sendiri. Catatan yang ia buat membuatnya semakin sadar bahwa situasi di rumah itu tidak bisa terus dibiarkan. Ia mulai mencari cara untuk mengurangi waktu berhadapan dengan Arman. Setiap aktivitas harian, ia atur ulang. Ia memilih waktu tertentu untuk keluar kamar, mempercepat pekerjaan rumah, dan menghindari momen ketika rumah sedang sepi. Nabila juga mulai memikirkan kemungkinan untuk sementara meninggalkan rumah itu. Namun, pikiran itu tidak mudah dijalankan. Ia masih terikat pada Raka dan belum tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya tanpa menimbulkan masalah besar dalam rumah tangganya. Di sisi lain, ia tetap menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan di depan Sinta dan Arman. Nabila tetap terlihat seperti biasa, tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Namun, di dalam dirinya, Nabila sudah mulai mensusun
langkah-langkah kecil untuk melindungi diri. Ia mulai memperhatikan jadwal Raka, mencari waktu yang lebih aman untuk berbicara, dan menyiapkan diri jika suatu saat ia harus mengambil keputusan besar. Arman tetap tidak menunjukkan perubahan sikap di depan keluarga. Ia justru membuat Nabila semakin berhati-hati karena semuanya makin terlihat normal di permukaan. Raka masih belum mengetahui apapun, tetapi bagi Nabila, rencana untuk keluar dari situasi ini mulai terbentuk. Meskipun ia belum yakin kapan harus benar-benar melakukannya. Bukti terkumpul. Nabila semakin berhati-hati dalam menjalani hari-harinya. Setiap kejadian yang ia alami kini tidak hanya ia ingat, tetapi juga ia dokumentasikan dengan lebih rapi. Catatan di ponselnya semakin bertambah. Ia menuliskan waktu, situasi, dan detail percakapan yang menurutnya melewati batas. Semua ia simpan dengan tenang, tanpa ada yang mengetahui. Selain catatan, Nabila juga mulai menyimpan bukti lain yang menurutnya relevan. Ia memastikan semuanya tersimpan aman dan tidak mudah ditemukan oleh siapapun di rumah itu. Setiap kali Arman menunjukkan sikap yang membuatnya tidak nyaman, Nabila tidak lagi hanya diam. Ia langsung mencatat setelah berada di tempat yang aman agar tidak ada detail yang terlewat. Proses itu membuat Nabila lebih waspada, tetapi juga lebih terarah. Ia tidak lagi hanya merasa tertekan tanpa pegangan, karena kini ia memiliki catatan yang bisa menjadi dasar jika suatu saat ia harus berbicara. Di luar itu, kehidupan di rumah tetap berjalan seperti biasa. Sinta tetap tidak menyadari apapun, dan Raka tetap sibuk bekerja tanpa mengetahui perubahan yang terjadi di rumahnya. Arman pun masih bersikap normal di depan keluarga, seolah tidak pernah ada hal yang berbeda. Namun bagi Nabila, semuanya kini sudah berubah. Ia tidak lagi hanya mengandalkan perasaan, tetapi sudah memiliki sesuatu yang bisa ia pegang sebagai bukti atas apa yang ia alami. Hari peristiwa besar. Hari itu, rumah terasa lebih damai dari biasanya. Sinta menyiapkan beberapa hidangan, sementara Raka pulang lebih awal dari kerja karena ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Arman terlihat seperti biasa, duduk santai, berbicara ringan, bahkan sesekali tertawa kecil bersama Raka. Dari luar, semuanya tampak normal, tidak ada yang berbeda. Suasana keluarga terlihat hangat seperti pada umumnya. Nabila ikut berada di ruang tengah, membantu seperlunya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak hanya lagi sekedar menjalani hari seperti biasa, ia sudah siap. Catatan yang selama ini ia kumpulkan sudah tertata rapi di pikirannya. Ia tahu apa yang akan disampaikan dan kapan ia harus bicara. Nabila menunggu momen yang tepat tanpa tergesa-gesa. Arman tetap menunjukkan sikap ramah di depan semua orang. Ia berbicara dengan tenang, seolah tidak pernah ada kejadian yang terjadi sebelumnya. Sikap itu justru membuat Nabila semakin yakin dengan apa yang sudah ia siapkan. Raka terlihat santai, tidak menyadari ketegangan yang hanya dirasakan oleh Nabila. Sinta juga tetap fokus pada suasana rumah yang menurutnya berjalan baik. Nabila menunggu dengan tenang, mengamati setiap orang di rumah itu. Di balik wajahnya yang tenang, ia sudah memutuskan bahwa hari ini bukan hari biasa. Ada sesuatu yang harus ia ungkap, dan ia tidak akan lagi menundanya. Pengungkapan di depan keluarga. Suasana di rumah tenang masih terasa seperti keluarga yang sedang berkumpul. Raka duduk santai, Sinta sibuk di sisi meja, dan Arman terlihat tenang seperti biasa.
Tidak ada yang menyangka bahwa momen itu akan berubah. Nabila menarik napas pelan. Ia berdiri dan memandang mereka satu persatu. Tidak ada nada tinggi dalam suaranya, hanya ketegasan yang sudah lama ia tahan. Ia mulai berbicara. Nabila menjelaskan perubahan sikap Arman yang ia alami selama ini. Bagaimana komentar-komentar yang awalnya kecil berubah menjadi hal yang membuatnya tidak nyaman. Hingga batas-batas yang ia rasakan sudah dilanggar saat mereka hanya berdua di rumah. Raka langsung terdiam. Ekspresinya berubah antara tidak percaya dan bingung harus merespon apa. Sintah menoleh cepat ke Arman, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Arman langsung bereaksi, mencoba menyangkal dengan tenang, seolah semua itu tidak benar. Ia berbicara dengan nada meyakinkan, tetapi Nabila tetap melanjutkan penjelasannya tanpa terbawa emosi. Nabila tidak berteriak, ia hanya menjelaskan satu persatu dengan jelas, berdasarkan yang ia alami dan catatan yang sudah ia siapkan. Suaranya tetap stabil, meski situasi di ruangan mulai berubah tegang. Raka mulai terlihat goyah. Ia menatap Nabila lalu Arman, seolah mencoba menyusun kebenaran dari dua sisi yang bertolak belakang. Sinta terlihat terpukul, tidak menyangka apa yang baru saja ia dengar. Sementara Arman mulai kehilangan ketenangannya saat Nabila tetap konsisten dengan penjelasannya. Di ruangan itu, suasana yang awalnya hangat berubah menjadi tegang. Semua orang dipaksa menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan rumah yang terlihat biasa. Keluarga terkejut. Setelah Nabila selesai berbicara, suasana di ruang tengah berubah menjadi hening yang berat. Tidak ada yang langsung merespon. Raka masih duduk diam, wajahnya terlihat kaku, seolah berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Berkali-kali ia menatap Nabila, lalu beralih ke Arman, seperti mencari penjelasan yang bisa membuat semuanya masuk akal. Ini tidak mungkin. Akhirnya Raka bersuara pelan, masih sulit menerima. Sinta terduduk lemas, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Arman dengan campuran antara tidak percaya dan sakit hati, seolah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh di depan matanya sendiri. Arman langsung mencoba membela diri. Ia berbicara cepat, menolak semua yang disampaikan Nabila. Ia mengatakan bahwa semuanya hanya salah paham, bahwa Nabila mungkin salah menafsirkan sikapnya. Namun, Nabila tetap tenang. Ia tidak memotong, tidak meninggikan suara, hanya berdiri dengan bersikap tegas. Semua yang ia katakan sebelumnya sudah cukup jelas, dan ia tidak menarik satupun ucapannya. Raka mulai terlihat goyah. Ia bingung harus percaya siapa, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa kata-kata Nabila mulai masuk ke pikirannya. Sinta hanya bisa diam, tubuhnya terlihat bergemetar, seolah tidak sanggup menerima kenyataan yang sedang terbuka di hadapannya. Arman terus berbicara, mencoba mempertahankan posisinya, tetapi suasana di ruangan itu sudah berubah. Tidak lagi seperti keluarga yang berkumpul, melainkan ruang penuh ketegangan yang tidak bisa kembali seperti semula. Di tengah semua itu, Nabila tetap berdiri tenang, sementara satu persatu topeng dalam rumah itu mulai runtuh. Perlawanan Arman gagal. Arman masih mencoba mempertahankan dirinya. Ia berbicara lebih keras dari sebelumnya, menolak semua tuduhan yang disampaikan Nabila. Namun, kali ini, nada suaranya tidak lagi terdengar meyakinkan. Raka akhirnya meminta Nabila menunjukkan apa yang ia maksud. Dengan tenang, Nabila memperlihatkan catatan yang selama ini ia simpan. Waktu, kejadian,
dan detail yang ia tulis membuat suasana semakin berat, serta dokumentasi yang ia punya. Raka membaca dengan cepat, lalu berhenti. Wajahnya berubah. Terlihat jelas ia mulai melihat pola yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sinta langsung menutup mulutnya, tidak sanggup berkata apa-apa. Matanya terus berpindah dari catatan ke Arman, seperti mencoba mencari penjelasan yang masih bisa menyelamatkan keadaan. Arman mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menyangkal kembali, tetapi setiap kalimatnya mulai terdengar tidak konsisten. Ketika Nabila menunjukkan bahwa catatan itu berulang dan rinci, ruang pembelaan Arman semakin sempit. Raka akhirnya berdiri. Suaranya berat saat meminta Arman menjelaskan dengan jujur. Namun Arman tidak lagi mampu memberikan jawaban yang kuat. Ia hanya mengulang bentahan yang sama tanpa dasar yang meyakinkan. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Kali ini bukan karena kebingungan, tetapi karena semua orang mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi bisa disangkal begitu saja. Perlawanan Arman perlahan meluntuh. Tidak depan di keluarga. Ia tidak lagi berdiri sebagai sosok yang memiliki kendali, melainkan seseorang yang mulai kehilangan semua penjelasan untuk membela dirinya sendiri. Kehancuran kepercayaan. Raka duduk kembali dengan tubuh yang terasa berat. Catatan di tangannya masih terbuka, tetapi pikirannya seperti tidak sepenuhnya bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Ia menatap Arman lama, seolah masih berharap ada penjelasan lain yang bisa membatalkan semua itu. Namun yang ia lihat hanyalah diam yang semakin memperjelas keadaan. Sinta menangis tanpa suara, wajahnya penuh kebingungan dan sakit hati, tidak tahu harus berpihak atau bagaimana, harus menerima kenyataan yang baru saja terbuka di rumahnya sendiri. Arman berdiri tidak lagi seperti sebelumnya, tidak ada lagi wibawa yang biasa ia tunjukkan, tidak ada lagi ketenangan yang ia pakai untuk menutupi semuanya. Raka mengusap wajahnya perlahan, suaranya pelan saat akhirnya berbicara, bukan kepada Nabila, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dekat dengannya justru terlibat dalam sesuatu yang melukai istrinya. Rasa kecewa itu tidak datang dengan teriakan, tetapi dengan diam yang panjang. Raka merasa seperti kehilangan pegangan terhadap semua yang selama ini ia percaya dalam keluarganya sendiri. Nabila tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak menambahkan apapun lagi. Semua sudah ia sampaikan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah reaksi dari orang-orang di sekelilingnya. Raka akhirnya menunduk, bukan hanya marah, tetapi juga hancur karena kenyataan bahwa rumah yang ia anggap aman ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awal kehidupan baru. Setelah semua yang terjadi, suasana rumah itu tidak lagi sama. Tidak ada lagi percakapan seperti keluarga. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu terlihat. Yang tersisa hanya keheningan dan jarak di antara mereka. Raka akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak lagi bisa melihat Nabila tetap tinggal di rumah itu, bukan hanya karena kejadian yang terjadi, tetapi karena semuanya sudah merusak rasa aman yang seharusnya ada. Nabila pun setuju untuk pergi. Ia tidak ingin lagi berada di tempat yang menyimpan banyak tekanan dan luka. Semua catatan sudah cukup menjadi alasan bahwa ia harus melangkah keluar. Tanpa banyak perdebatan, Nabila dan Raka meninggalkan rumah itu. Mereka membawa sedikit barang, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Sinta hanya bisa diam saat melihat kepergian mereka, sementara Arman tidak lagi mengatakan apapun.
Rumah itu terasa kosong meskipun masih berdiri di tempat baru. Nabila mulai mencoba menata kembali hidupnya. Raka juga mulai belajar menerima kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan mereka tidak langsung kembali seperti semula, tetapi ada usaha untuk memperbaiki dan saling memahami. Hari-hari awal terasa berat, namun perlahan mereka mulai menemukan kembali ketenangan yang hilang. Jarak dari keluarga lama menjadi langkah awal untuk memulai hidup yang lebih tenang tanpa bayangan masa lalu yang terus menekan. Nabila menutup satu bab kehidupan yang kelam dan membuka lembaran baru yang belum pasti tetapi setidaknya lebih aman dari sebelumnya.